Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk menuntut ilmu, dan semoga menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita mulai anak-anak pelajaran pagi ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Anak-anak silakan dipersiapkan buku tulisnya ya. Silakan keterangan yang penting dirangkum ya, sebagai bahan untuk ujian nanti. Insya Allah kita akan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema pada hari ini anak-anak, Al-Qur'an hadis dengan tema kemudahan di balik kesusahan. Ya. Anak-anakku yang kami cintai, kemarin kita membahas surat Ad-Duha ya. Untuk pagi hari ini kita nanti akan membahas surat Al-Insyirah. Perlu diketahui anak-anak sebelumnya bahwa surat Al-Insyirah itu arti kata surat Al-Insyirah adalah melapangkan. Surat Al-Insyirah dalam Al-Quran ini digolongkan surat Al-Makiyah. Surat Al-Makiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah ya. Ini namanya surat Al-Makiyah. Surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Surat Al-Insyirah ini merupakan surat yang ke-94 dalam Al-Quran. Dan terdapat dalam juz 30 anak-anak ya. Terdapat dalam juz 30, merupakan urutan yang ke-94. Surat Al-Insyirah anak-anak terdiri dari 8 ayat. Diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Surat Al-Insyirah menegaskan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini anak-anak perlu difahami, ada 6 poin yang termasuk dalam surat Al-Insyirah ya. Sudah paham anak-anak? Nanti diulangi lagi, dibaca lagi, difahami lagi ya anak-anak ya. Oke anak-anak, ini adalah surat Al-Insyirah ya. Surat Al-Insyirah, kita baca bersama-sama anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dibaca lagi, jangan lupa setelah dibaca nanti dihafalkan ya anak-anak ya. Karena setiap huruf dalam Al-Quran bernilai pahala ya. Bernilai pahala. Jadi jangan malas untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti yang memberikan syafaat kita di alam barzah anak-anak. Yang pertama ya anak-anak ya, arti terjemahan dari alam nasrah laka sadrak ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
maka sesungguhnya beserta kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Anak-anak yang saya sayangi, ini dihafalkan ya. Dihafalkan surat Al-Insyirah beserta artinya, dihafalkan karena ini sangat bermanfaat ya. Sampai tua nanti kita akan senantiasa membutuhkan. Oke anak-anak, untuk isi kandungan surat Al-Insyirah yang pertama ya, bahwa Allah memberikan motivasi pada Nabi Muhammad SAW bahwa perjuangannya pasti ada hasilnya. Kita tahu bahwa perjuangan Rasulullah dakwah ya, ini sangat berliku-liku ya, banyak cobaan, banyak ujian yang datang dari kaumnya ya. Dihujat, dicemooh, dihalang-halangi. Di dalam surat ini Allah memotivasi pada Nabi Muhammad SAW bahwa perjuangannya pasti ada hasilnya. Yang kedua, Allah memerintahkan agar setelah selesai satu urusan, tidaklah berdiam diri, melainkan untuk segera melakukan kegiatan lain secara bersungguh-sungguh. Kita diperintahkan untuk senantiasa ya, berusaha dan berusaha terus. Insya Allah dengan hafal surat ini anak-anak ya, kita akan menjadi anak yang soleh dan solihah ya. Dalam surat Al-Insyirah ini juga Allah memberikan kelapangan hidup ya, kepada hambanya yang datang kepadanya. Kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sini nanti Allah akan menolong kita. Karena apa anak-anak? Setiap kesulitan ketika kita bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah, kita akan memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatimu sekarang dalam gelisah anak-anak ya, kita mohon ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membukakan ya, hikmahnya sehingga kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Terus kita mendekatkan kepada Allah dengan berzikir dan melaksanakan sholat ya. Jangan bosan-bosan zikir, membaca Al-Quran dan sholat ya. Insya Allah kalau kita sering seperti itu, terus istiqomah, segala masalah yang kita hadapi ya, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, maksud Allah melapangkan dada Nabi Muhammad SAW yaitu memberikan kelapangan dalam syariat dan kemudahan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Semoga tetap semangat. Yang tidak paham tentang materi ini silakan anak-anak bisa menanyakan ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin. Kita akhiri dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.